Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, tertulis dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat 20. Mari sahabatku semua, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Ia anak kon nasida ikon songod di narobido, jala parluhutanna ikon hot di jolokku, jala marlulu doahu sogot tusalhut halak na mangarupai bana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat menyaksikan lewat media sosial, lewat pemberitaan media elektronik maupun cetak atau media-media online di berbagai tempat di dalam dan di luar negeri, peristiwa-peristiwa kekerasan, ketidakadilan dan penindasan. Di negeri kita sendiri masih banyak persoalan hukum yang justru masih jauh dari rasa keadilan. Memang rasa keadilan itu bagi banyak orang menjadi seperti barang mahal, sekaligus menjadi barang langka. Hal ini bisa terjadi karena sebagian orang lebih mengutamakan titik nyamannya sendiri, sampai tega mengorbankan orang-orang tertentu yang mungkin tidak berdaya membela diri. Sahabatku, bagaimana kita merespon kondisi ini? Firman Tuhan hari ini menjadi pengingat bahwa Tuhan Allah memperhatikan penderitaan orang-orang yang tertindas dan akan bertindak untuk menegakkan keadilan. Tuhan Allah mengingatkan bahwa tidak ada keadaan yang terlalu sulit untuk dipulihkan olehnya. Ketika kita merasa tertindas atau mengalami kesulitan, tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita dan membawa kita kembali kepada keadaan yang lebih baik. Pengharapan akan pemulihan keadaan ini didasarkan pada sejarah keselamatan yang sudah diperbuatnya kepada umat Israel. Janjinya sebagaimana dicatat dalam nas kita hari ini, bangsa Israel akan berdiri teguh di hadapan Allah. Inilah yang menjadi alasan bagi kita untuk tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan kita. Menghadapi ketidakadilan, penting bagi kita untuk tetap teguh dalam iman kita, berusaha untuk selalu dekat dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya, dan percaya bahwa Dia selalu hadir bersama-sama dengan kita. Sahabatku semua, Allah menjanjikan pemulihan yang membawa harapan untuk masa depan kita. Mungkin saat ini kita adalah bagian dari situasi yang mengalami masa-masa sulit, tetapi janji pemulihan dari Allah memberikan kita harapan bahwa masa depan kita ada dalam tangan-Nya, dan Dia merencanakan yang terbaik bagi kita. Maka responlah rencana pemulihan itu dengan turut ambil bagian dan aktif dalam memperjuangkan keadilan dan mendukung mereka yang tertindas. Kita bertanggung jawab untuk menghadirkan dan merespon rencana pemulihan dari Tuhan itu dengan tetap menumbuhkan solidaritas, kepedulian terhadap sesama kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.